Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miko Nurfadilah sebagai moderator dalam kelompok BMR2. Kami mengangkat kasus dari Amar Zoni yang mendapatkan kasus narkoba sampai ditangkap 3 kali. Adapun anggota kelompoknya ada Bihaki, Ya, dengan saya sendiri, BHQ dengan NPM 2310.054. kemudian ada saya Miko Nurfadilah dengan NPM 2310.087, lalu ada Riki. Perkenalkan, nama saya Riki Satria dengan NPM 231 Dan terakhir ada Rifki. Ya, saya perkenalkan nama saya Rifki Zainul Arifin dengan NPM 2310.083. Selanjutnya, kami akan memasuki dengan latar belakang. Kenapa sih kami ini mengangkat kasus narkoba ini? Kami tertarik dengan narkoba dikarenakan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini dijelaskan tentang perihal narkotika ini. Nah, narkotika juga digolongkan menjadi 3 golongan, sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut, yang termasuk jenis narkotika juga ada tanaman papaver, opium mentah, opium masak, yang dalam bagian candu, jicing, cicingko, lalu ada opium obat, ada morfina, ada kokaina, ada ekgonina, ada tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina ini serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Nah, berarti kenapa sih tanaman narkotika ini bisa membuat kasus Amar Zoni ini menjadi 3 kali tertangkap? Lalu ada rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Rifki Zainul Arifin. Padanya saya persilahkan. Jadi rumusan masalah yang pertama, kasus pertama pada tahun 2017 ketika Amar Zoni masih bujang alias belum menikah dengan Iris Bella, ia terjerat kasus narkoba jenis ganja. Lalu masalah yang kedua, kemudian terjadi lagi pada Maret 2023, sabu. Penangkapan yang kedua membuat Amar Zoni harus menjalani rehabilitas sekaligus hukuman penjara selama 7 bulan. Ia bebas pada bulan Oktober 2023. Lalu masalah yang terakhir yaitu yang ketiga, berselang 1 bulan penangkapan terjadi lagi, tepatnya pada Rabu tanggal 13 atau 12, Amar Zoni kembali ditangkap polisi karena narkoba. Ia ditangkap di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Dilansir Detik News, Amar Zoni ditangkap sendirian dengan barang bukti sabu, ganja, dan obat keras jenis Heximer. Lalu diserahkan kepada moderator lagi. Catatan untuk masalah ketiga, Amar Zoni ini ditangkap pada tanggal 13 bulan 12 ya. Lanjut, penjelasan akan dijelaskan oleh Bihaki, kepadanya saya persilahkan. Ya, penjelasan akan dibacakan oleh saya sendiri. Ia pertama kali terjerat masalah penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017 silam. Amar Zoni ditangkap di rumahnya bulan Juli 2017. Usai menjalani rangkaian tes, Amar Zoni dinyatakan positif menggunakan narkoba. Menurut keterangan Polres Metro Jakarta Pusat, sang artis sudah 1 tahun memakai ganja dan sabu. Dirinya lantas menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur, Jakarta Timur selama hampir 1 tahun. Ya, selanjutnya, Mik. Seolah belum jerak dengan kasus yang sama, Amar Zoni lagi-lagi tersandung masalah yang sama hingga berujung mendekam di penjara pada bulan Maret 2023. Di kali ini Polres Metro Jakarta Selatan yang menangkap Amar Zoni di kediamannya, Sentul,
polisi menemukan barang bukti berupa paket sabu. Mik, menemukan barang berupa paket sabu, aparat lantas menetapkan dirinya sebagai tersangka bersama seorang sopir M dan temannya R. Ahmad Zoni divonis hukuman 7 bulan penjara dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan menilai Ahmad Zoni terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Mengadili menyatakan terdakwa Ahmad Zoni Akbar alias Ahmad Zoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, kata hakim di ruang sidang PN Jakarta Selatan pada Selasa 29 bulan 9 2023. Sebelumnya, jaksa penuntut umum JPU menuntut Ahmad Zoni pidana penjara selama 1 tahun. Ia dinilai telah melanggar pasal 112 ayat 1 Junto, pasal 130 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di lain sisi, meski divonis Mungkin ada kendala ya dari pihaknya. Jadi Ahmad Zoni ini dinilai telah melanggar pasal 112 ayat 1 Junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di lain sisi, meski divonis 7 bulan penjara, Ahmad Zoni disinyalir tak akan mendekam lama di balik jeruji besi. Sebab, majelis hakim mengurangi pidana penjara dengan masa rehabilitas dan masa kurungan yang telah dilakoni sebelumnya. 2. Memerintahkan terdakwa penjara selama 7 bulan penjara dipotong masa tahanan dan rehabilitas, ujar hakim, membacakan seperti itu. Lanjut, setelah berada di balik jeruji besi, Ahmad Zoni kemudian dinyatakan bebas murni. Ya, silakan kepada Bihaki, saya persilakan kembali. Ya, 7 bulan Junto. Ahmad Zoni disinyalir tak Dibaca dari awal, ini sudah slide baru ya, Bihaki. Oh ya, setelah berada di balik jeruji besi, Ahmad Zoni kemudian dinyatakan bebas murni pada 4 Oktober 2023. Ahmad Zoni pun sudah 2 kali ditangkap polisi dan dengan hasil sekali menjalani rehabilitasi dan sekali berujung di penjara. 2 bulan setelah keluar dari tahanan, Ahmad Zoni ditangkap polisi lagi di apartemen kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Kasus yang ditetapkan yakni terkait penyalahgunaan narkoba. Ia berurusan dengan pihak Polres Metro Jakarta Barat hingga ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 13 bulan 12 2023. Ahmad Zoni ditangkap di sebuah apartemen di daerah Serpong, Tangerang, Selasa 12 bulan 12 2023. Barang bukti yang diamankan adalah 4 paket sabu total berat 4,36 gram, 1 paket ganja seberat 1,3 gram, 1 buah cangklong dan kertas papir, 1 timbangan elektronik, dan 1 unit HP. Tes urin Ahmad Zoni dinyatakan positif mengandung ganja dan sabu pada Kamis 14 bulan 12 2023. Ahmad Zoni terancam hukuman minimal 4 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja. Pemasok narkobanya, AH, juga dikenai ancaman yang sama terhadap para tersangka. Kita terjerat pasal primer yaitu pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 Junto, pasal 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, kata Polres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahdudi saat konferensi pers di Jumat
Jumat 15 bulan 12 2023 dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar ditambah sepertiga, kata M. Syahdudi. Selanjutnya, ada hubungan kasus Ahmad Dhani dengan kewarganegaraan akan dijelaskan oleh Rifki. Kepadanya saya persilahkan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan hubungan kasus Ahmad Dhani dengan kewarganegaraan. Sudut pandang hukum. Dari sudut pandang hukum, narkoba merupakan barang terlarang yang peredarannya diatur oleh undang-undang. Hukum di Indonesia mengatur bahwa setiap orang yang terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba dapat dikenakan sanksi pidana termasuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan hukuman mati. Sanksi pidana ini dapat berdampak pada kewarganegaraan seseorang, misalnya seorang warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman mati karena kasus narkoba akan kehilangan status kewarganegaraannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur bahwa warga negara Indonesia yang telah dijatuhi hukuman mati dapat kehilangan status kewarganegaraannya. Dari sudut pandang sosial, narkoba dapat berdampak negatif terhadap masyarakat dan negara. Narkoba dapat merusak moral dan perilaku masyarakat serta menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti kriminalitas, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Dampak negatif narkoba terhadap masyarakat dan negara ini dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh negara adalah memberi sanksi tegas kepada pelaku penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba, termasuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sanksi tegas ini dapat menjadi efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain untuk terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa narkoba memiliki hubungan yang erat dengan kewarganegaraan. Narkoba dapat Narkoba dapat berdampak negatif terhadap kewarganegaraan seseorang, baik secara hukum maupun sosial. Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah-langkah yang tegas untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran dari kami yang akan dijelaskan oleh Riki. Kepadanya saya persilakan. Kesimpulan dari kasus ini berdasarkan kasus yang telah kami analisis mengenai tokoh publik Ahmad Dhani yang melakukan tindak pidana narkotika, di mana pelaku sudah 3 kali terperangkap dalam kurun waktu 6 tahun. Ahmad Dhani ditangkap akibat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, ganja, hingga obat terlarang. Alasan ia mengkonsumsi narkotika tersebut karena hanya ingin mencari kesenangan. Dari kasus ini terbukti dengan demikian meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di berbagai kalangan termasuk dalam kalangan remaja. Dalam hal ini, remaja menjadi kelompok yang paling rentan untuk menyalahgunakan narkoba. Pada usia remaja inilah umurnya individu ada pada fase pencarian diri atau jati diri. Selalu menyerap nilai-nilai baru dari luar, selalu ingin mengeksplor hal-hal baru, termasuk terhadap sesuatu yang berbahaya atau berisiko, atau risk-taking behavior. Dalam hal ini mencoba mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan simpulan tersebut, maka dapat dirumuskan rekomendasi atau saran, yakni perlu adanya upaya penanganan atas maraknya penyalahgunaan narkoba di berbagai kalangan terutama pada remaja. Karena penjerumusan masalah ini tidak memandang kalangan usia, maka upaya ini harus didukung oleh berbagai pihak, khususnya masyarakat secara umum dalam melindungi remaja, muda-mudi Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.
Upaya-upaya tersebut meliputi berbagai upaya penindakan, upaya preventif atau pencegahan, edukasi serta kampanye anti narkoba. Dan upaya ini perlu dilakukan secara masif, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas pada umumnya. Di dalam keluarga, sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak amat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian tersebut. Oleh karena itu, setiap orang tua perlu menunjukkan sikap yang demokratis dengan memberikan apresiasi dan perhatian yang cukup kepada anak atau remaja. Dalam lingkungan sekolah, pihak sekolah perlu memberikan edukasi dan berbagai informasi mengenai bahaya narkoba sebagai bentuk preventif dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dalam lingkungan masyarakat, setiap elemen masyarakat perlu bersikap tegas dan konsisten berbagai bentuk kontrol sosial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan tentang kasus Amarzoni ini. Semoga kalian mengambil hikmahnya dan membuang buruknya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kalimat ataupun kata yang kami paparkan. Selebihnya itu hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.